warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adi Setia Putra dari Fakultas Teknik Elektro. Tujuan saya ingin menjelaskan analisa problematika kesetaraan manusia. Menurut saya sudah menjadi fakta sosial dan fakta secara kehidupan, sehingga pernah muncul penindasan, perendahan, penghancuran, dan penghapusan rasa atau etnis tertentu. Dalam sejarah kehidupan manusia pernah tumbuh ideologi atau pemahaman bahwa orang berkulit hitam adalah berbeda. Mereka lebih rendah dan dari yang berkulit putih. Contohnya di Indonesia, etnis Tionghoa memperoleh perilaku diskriminatif baik secara sosial dan politik dari suku-suku lain di Indonesia. Dan ternyata semua yang telah terjadi adalah kekeliruan, karena perlakuan merendahkan martabat orang atau bangsa lain adalah tindakan tidak masuk akal dan menyesatkan. Sementara semua orang dan semua bangsa adalah semua sama dan sederajat, bahwa manusia menjadi memahami identitasnya ketika berhadapan dengan Tuhan sebagai engkau, bahwa manusia itu lemah di hadapan Tuhan. Dengan kata lain, keberadaan manusia satu dengan yang lain menjadi setara, karena mereka adalah sama-sama ciptaan Tuhan. Seringkali manusia tidak mampu mentransformasikan kontradiksi di dalam dirinya, bahwa dirinya adalah menjadi dirinya sendiri ketika berhadapan dengan orang lain yang sama. Kontradiksi dalam pikiran, perkataan, dan tindakan inilah yang melahirkan konflik antara orang. Seharusnya hubungan manusia dengan Tuhan yang bertujuan memulihkan jiwanya menjadi manusia yang utuh, menjadi sumber dan kerangka membangun hubungan antara manusia. Melalui relasi tersebut, manusia yang utuh membagi makna absolut yang tidak akan dipahami melalui diri sendiri. Perspektif HAM yang sejalan dengan perspektif agama merupakan dasar secara hukum, politik, sosial, budaya, ekonomi, dan moral mengenai pernyataan bahwa pada dasarnya adalah setara dan sederajat. Walaupun ada perbedaan di antara mereka, dokumen HAM merupakan dasar yang diakui oleh hampir semua bangsa di dunia. Bahkan tidak ada pengecualian, semua manusia adalah sama dan sederajat. Oleh karena itu, segala bentuk-bentuk perendahan, penindasan, dan tindak lain yang bertujuan mendiskriminasi perlu dihilangkan dan dilawan. Manusia pada hakikatnya adalah sama dan sederajat. Perbedaan secara fisik tidak dapat menjadi dasar atau legitimasi bagi munculnya tindakan yang bertujuan meniadakan keberadaan orang lain. Sebab dengan bertindak meniadakan atau menghancurkan orang lain, sebetulnya pada saat yang sama sedang terjadi pengingkaran terhadap dirinya sendiri sebagai makhluk yang tidak berharga. Justru keragaman itu menjadi penanda bahwa seharusnya dalam kehidupan bersama satu sama lain bisa saling melengkapi, seperti mozaik yang terdiri dari banyak macam kaca dan bisa membentuk sebuah gambar yang bagus. Demikian juga keragaman seharusnya saling mengisi untuk membuat sebuah kehidupan masyarakat yang penuh keindahan dan harmonis. Untuk yang kedua, faktor diskriminasi. Pada dasarnya, faktor diskriminasi terjadi karena adanya beberapa faktor penyebabnya, antara lain adalah: yang pertama, persaingan yang semakin ketat dalam berbagai bidang kehidupan, terutama ekonomi. Yang kedua, adanya tekanan dan intimidasi yang biasanya dilakukan oleh kelompok yang dominan terhadap kelompok atau golongan yang lebih lemah. Untuk yang ketiga,
berdayanya golongan miskin akan intimidasi yang mereka dapatkan membuat mereka terus terpuruk dan menjadi korban diskriminasi. Dari kajian yang dilakukan terhadap berbagai kasus disintegrasi bangsa dan hancurnya sebuah negara, dapat disimpulkan adanya 6 faktor utama yang sedikit demi sedikit bisa menjadi penyebab utamanya proses itu, yaitu yang pertama kegagalan kepemimpinan. Untuk yang kedua, krisis ekonomi yang akut dan berlangsung lama, krisis politik, dan yang keempat krisis sosial. Untuk yang kelima, demoralisasi tentara dan polisi. Untuk yang keenam, intervensi Asia. Pasal 281 ayat 2 Undang-Undang NKRI 1945 telah menegaskan bahwa setiap orang berhak bebas dan perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. Sementara pasal untuk yang ketiga Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang HAM telah menegaskan bahwa setiap orang dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat yang sama dan sederajat. Komunitas internasional terhadap mengakui bahwa diskriminasi masih terjadi di berbagai belahan dunia, dan prinsip non-diskriminasi harus mengawali kesepakatan antara bangsa untuk dapat hidup dalam kebebasan, keadilan, dan perdamaian. Untuk yang ketiga, menurut saya cara meniadakan diskriminasi dapat dihilangkan menggunakan proses belajar instrumental conditioning. Individu yang melakukan perilaku diskriminasi diberikan hukuman yang setimpal, sedangkan individu yang biasanya melakukan diskriminasi namun bisa menahan untuk tidak melakukan diskriminasi akan diberikan hadiah. Proses belajar yang dilakukan sebenarnya tidak jauh berbeda dengan proses belajar instrumental conditioning pada umumnya, karena diskriminasi itu sendiri termasuk perilaku, dan instrumental conditioning bisa menurunkan perilaku yang tidak diinginkan. Pemilihan instrumental conditioning sebagai cara penurunan perilaku diskriminasi menurut penulis merupakan hal yang efektif. Meskipun ada beberapa fakta yang membuktikan instrumental conditioning sebagai cara yang kurang efektif, semua hal yang bisa diatasi. Misalnya untuk pemberian hukuman, sebaiknya bukan yang bersifat melukai, serta pemberian hadiah sebaiknya dilakukan di segala macam tempat sehingga menghindari terjadinya stimulus kontrol. Makhluk hidup termasuk manusia melakukan proses belajar untuk bertahan hidup dan menyesuaikan diri dengan lingkungan. Manusia dengan menggunakan instrumental conditioning bisa menghilangkan perilaku yang tidak diinginkan dan peningkatan perilaku yang diinginkan. Diskriminasi termasuk perilaku yang sering terjadi dalam hidup bermasyarakat. Untuk yang keempat, solusi problematika keragaman dan kesetaraan. Dari segi keragaman, konflik atau pertentangan sebenarnya terdiri dari dua fase, yaitu fase harmoni dan fase disintegrasi. Disharmoni menunjukkan pada adanya perbedaan pandangan tentang tujuan, nilai, norma, dan tindakan antar kelompok.
Disintegrasi merupakan fase di mana sudah tidak dapat lagi disatukan pandangan, nilai, norma, dan tindakan kelompok yang menyebabkan pertentangan antar kelompok. Konflik horizontal yang terjadi bukan disebabkan oleh adanya perbedaan atau keragaman itu sendiri. Adanya perbedaan ras, etnis, dan agama tidaklah harus menjadi kita berpikir dengan pihak lain. Yang menjadi penyebab adalah tidak adanya komunikasi dan pemahaman pada berbagai kelompok masyarakat dan budaya lain. Inilah justru yang dapat memicu konflik. Kesadaranlah yang dibutuhkan untuk menghargai, menghormati, serta menegakkan prinsip kesetaraan atau kesederajatan antara masyarakat tersebut. Satu hal yang penting adalah meningkatkan pemahaman antar budaya dan masyarakat, yang mana sedapat mungkin menghilangkan penyakit budaya. Penyakit budaya tersebut adalah etnosentrisme, stereotip, prasangka, rasisme, diskriminasi, dan scapegoating. Dari segi kesetaraan, problem yang terjadi dalam kehidupan umumnya adalah munculnya sikap dan perilaku untuk tindakan mengakui adanya perbedaan derajat, hak, dan kewajiban antar manusia atau antar warga. Perilaku yang membeda-bedakan orang disebut diskriminasi. Upaya untuk menekan dan menghapus praktek-praktek diskriminasi adalah melalui perlindungan dan penegakan HAM setiap ranah kehidupan manusia. Seperti negara kita Indonesia berkomitmen untuk melindungi dan menegakkan hak asasi warga negara melalui Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Pada tataran operasional, upaya mewujudkan persamaan di depan hukum dan penghapusan diskriminasi rasial antara lain ditandai dengan penghapusan surat bukti kewarganegaraan Republik Indonesia melalui keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 1996 dan Instruksi Hari Libur Nasional, menunjukkan perkembangan upaya penghapusan diskriminasi rasial telah berada pada arah yang tepat. Demikian analisa saya tentang manusia, kesetaraan, dan keberagaman. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.